Berarti pengalaman juga salah satu hal penting dalam kuliah ya, Betul. Pak? Sebelum pengalaman harus ada ini, mentalitasnya dulu. Minimal ya, mahasiswa itu berani mengeluarkan pendapat. Takut itu hal yang wajar ya. You don't know because you are just scared. Apa yang kita takuti, sebetulnya di belakang sana itu ada hal yang sangat luas sekali loh, manfaat yang bisa didapatkan. Gitu. Halo semuanya, selamat datang di Impact, Insightful Management Podcast and Creative Talks. Perkenalkan, nama saya Yoja dan saya yang akan menemani kalian di program Impact. Impact ini merupakan salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas PGRI Yogyakarta yang nantinya akan membahas mengenai perkuliahan secara umum dan juga mengenai manajemen dan tentunya perbincangan-perbincangan lain yang menarik dengan narasumber yang luar biasa. Di episode pertama ini kita akan membahas mengenai perkuliahan secara umum dengan dosen favorit manajemen Universitas PGRI Yogyakarta yakni Bapak Guru Gipar Zalzala SE MSc. Apa kabar Pak Guru? Baik Mbak Yoca. Bapak Guru ini merupakan salah satu dosen termuda di manajemen Universitas PGRI Yogyakarta yang mungkin sudah lama mengemban menjadi dosen. Sebelumnya sudah mengajar berapa lama Pak Guru? Saya mengajar di UPY ini mulai dari 2020 awal, jadi kalau sekarang tuh hampir 5 tahun ya, atau mungkin udah 5 tahun mungkin ya. Oke, 5 tahun dan sudah menjadi dosen favorit di manajemen ya Pak ya. Mantap betul. Sebelumnya kuliah di mana Pak Guru? Kalau saya kuliah pada S1 saya di Universitas Islam Indonesia, lebih tepatnya itu di, kalau dulu masih Fakultas Ekonomi ya, kalau sekarang kan sudah jadi Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Itu spesifiknya di manajemen. Saya di internasional program manajemennya, lalu saya lulus 2014, lalu lanjut kuliah itu di UGM. Saya pada tahun 2017 di Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada. Gitu, mengenai internasional juga, itu Bapak sekarang juga jadi dosen internasional kelas ya Pak ya? Ya, betul. Betul sekali. Nah, sebenarnya pas jadi mahasiswa, ada nggak sih Pak kepikiran jadi dosen seperti sekarang? Jujur tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya kepikiran jadi dosen itu malah nggak kepikiran sama sekali. Bahkan justru mungkin kalau bisa dibilang mungkin karma mungkin ya. Saya mungkin bisa dibilang karma. Kenapa? Karena pada saat itu saya masih ingat itu ditanya sama dosen saya waktu kuliah di S1. Ayo, Mas mau jadi dosen apa? Saya bilang, wah nggak mau Pak, nggak mau, kayak seperti itu. Kayak betul-betul itu sebuah profesi yang sangat melelahkan, seperti itu. Tapi pada saat itu saya ikut sama dosen saya, jadi asisten dosen, dan pada saat itu ya mulai, wah sepertinya kok asik juga nih jadi dosen. Sebenarnya momen itulah yang membuat saya akhirnya jadi memantapkan untuk jadi dosen. Jadi mulainya coba-coba dulu ya? Iya, coba-coba dulu. Oke. Nah, kan pasti ada perbedaan nih gimana rasanya di bangku mahasiswa di belakang dengan berdiri di depan mahasiswa sebagai dosen. Ada nggak Pak perbedaan spesifiknya? Padahal kan sama-sama di dalam kelas nih. Oke. Perbedaan spesifik jadi dosen dan mahasiswa? Iya. Oke. Pasti berbeda ya. Kenapa? Kalau pada saat saya itu pada menjadi POV-nya mahasiswa, point of view mahasiswa itu kita menjadi seorang individu yang mana kita mendengarkan nih dosen kalau ngajar bagaimana, atau mungkin pengalaman dari dosen seperti itu. Nah, itu agak enak. Kenapa? Karena kita belum tahu apa-apa nih, terus akhirnya kita mendapatkan informasi dari dosen sehingga kita ternyata tuh mungkin dunia perkuliahan seperti ini, dunia industri seperti ini dan sebagainya. Nah, pada saat ketika saya menjadi dosen itu benar-benar 180 derajat berbeda. Kenapa? Karena saya harus memikirkan bagaimana caranya saya tuh bisa memberikan sebuah informasi yang bermanfaat pastinya kepada mahasiswa, dan juga bisa membuat mungkin mata kuliah yang saya ampu atau mungkin informasi yang saya berikan itu sangat menarik untuk mahasiswa. Jadi benar-benar berbeda pressure-nya seperti itu. Kalau jadi mahasiswa itu pressure-nya adalah mendengarkan dan belajar. Kalau pressure-nya jadi dosen itu tidak hanya tetap belajar juga, tapi bagaimana caranya bisa public speaking di depan dengan mahasiswa seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak sih Pak, kalau misalnya dulu kan menjadi mahasiswa juga pernah ngerasa mungkin bosan di kelas atau mungkin ngantuk di kelas. Sebagai dosen, Bapak memahami nggak kalau mereka itu juga ngantuk atau bosan di kelas gitu? Saya memahami karena saya juga termasuk mahasiswa seperti itu. Kalau saya dulu malah mungkin kalau dulu istilahnya tuh nggak tahu, mungkin untuk yang mahasiswa sekarang pernah mendengar mahasiswa kupu-kupu? Iya. Kuliah pulang. Nah, saya dulu tipenya seperti itu.
Ya kuliah pulang atau mungkin kalau di kelas ngantuk dan sebagainya seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu, dan karena pada saat itu karena saya masih mahasiswa ya, masih anak muda lah kayak gitu. Walaupun saya juga masih muda seperti itu, ya. Jadi kalau pada saat itu saya masih muda itu, jadi ya sama sekali tidak ada pressure untuk untuk bagaimana caranya saya bisa, bagaimana nih saya jadi mahasiswa yang oke lah seperti itu. Tapi kita jadi dosen, ketika saya melihat mahasiswa seperti itu, ya saya treatnya berbeda. Meskipun saya memahami itu, tapi ya itu bukan sesuatu yang pas untuk jadi seorang mahasiswa. Jadi harus mengingatkan dan sebagainya. Jadi benar-benar harus saya kayak evaluasi diri, dulu saya jadi mahasiswa seperti ini, baiknya bagaimana, kayak gitu, seperti itu. Kalau dari segi mahasiswanya nih, perbedaan pas Bapak Guru jadi mahasiswa dan melihat mahasiswa sekarang, ada nggak perbedaan spesifik? Kayak mungkin gayanya, lingkungannya, atau obrolannya, atau gimana mereka di dalam kelas itu ada perbedaannya nggak? Kalau perbedaan pasti ada sekali. Kenapa? Karena mungkin kita bahasnya mungkin antar generasi ya. Kalau pas saya jadi mahasiswa itu kan saya sebagai generasi milenial, dan mungkin Mbak Yoca ini saat menjadi mahasiswa itu generasi Z ya, seperti itu ada sekali perbedaan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mungkin terkait informasi. Pada saat saya menjadi mahasiswa, teknologi informasi itu tidak secanggih kayak sekarang, gitu. Kalau sekarang kan mungkin sangat mudah sekali teman-teman mahasiswa itu dalam mencari informasi, apalagi dengan beragamnya media sosial atau digital, mungkin ya. Betul, dalam bagaimana informasi itu sangat banyak sekali dan sangat cepat. Kalau kita tuh beda. Dulu kita tetap harus berusaha untuk mencari, gitu. Bahkan mungkin kalau kita mencari informasi-informasi terbaru, dulu itu media sosial nggak kayak sekarang. Dulu media sosial tuh hanya mungkin kalau dulu itu yang untuk informasi ya, ada dulu Twitter, kalau sekarang X ya, Facebook dan sebagainya. Instagram itu tidak secanggih sekarang lah kayak gitu, atau seaktif sekarang lah. Kalau dulu Instagram itu hanya sebatas Anda itu sebetulnya kan kalau Instagram itu dalam pada saat penciptaan itu kan hanya untuk menentukan lokasi kamu di mana dan sebagainya, tapi ada fitur foto. Nah, kalau Instagram dulu cuma sebatas foto kamu di mana, udah seperti itu, asistensi saja. Tapi sekarang Instagram itu kan memuat informasi banyak, gitu. Jadi kita dulu pada saat jadi mahasiswa generasi milenial itu masih harus struggle untuk mencari informasi, harus ke perpus, harus mungkin ke, kalau dulu nggak tahu sekarang masih ada pakai warnet, ya kan, ke warnet cari informasi, karena pada saat itu internet tidak semudah kayak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin akses internet yang free itu sudah banyak, kalau dulu itu masih belum seperti itu. Jadi kita masih harus mencari informasi seperti itu. Jadi kalau milenial kan bridging the gap of the technology information kan. Jadi kayak kalau dulu tuh kita tuh kan di era dimana susah dalam mencari informasi, harus berusaha, tapi kita juga ada pada saat era informasi itu sangat mudah dengan terutama dengan internet ya. Nah, kalau generasi Z itu sudah era dimana informasi itu sangat mudah sekali kayak gitu. Jadi misalnya kalau saya di kelas, ketika saya bertanya ke mahasiswa, kalian dapat informasi itu dari mana? Bukan dari buku, bukan dari mungkin ke perpus dan sebagainya, tapi dari media sosial, seperti itu. Betul, dari internet. Kenapa? Karena sangat canggih. Bahkan saya mengakui mahasiswa sekarang tuh kalau update informasi itu lebih update dibandingkan dosen tuh. Seperti itu. Jadi karena memang generasinya itu mereka tuh sangat cepat sekali dalam menerima informasi, seperti itu. Berarti kan gaya belajar mereka sama waktu Pak Guru jadi mahasiswa kan juga berbeda. Betul. Gimana sih Pak, menyesuaikan gaya mengajar sama anak-anak mahasiswa sekarang? Oke, kalau menyesuaikan itu mungkin saya harus lebih banyak mengerti yang namanya sebuah teknologi informasi. Jadi ngikutin ya? Betul. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai dosen itu harus update teknologi itu pasti. Kenapa? Karena ya tadi, generasi teman-teman mahasiswa yang sekarang ini, generasi Z sekarang ini itu sangat mahir, sangat canggih dalam memahami sebuah teknologi informasi seperti itu. Jadi ya saya harus update juga. Contoh misal gampangannya kalau ada yang viral nih, ya kan, kadang saya juga nyeletuk atau menyebutkan itu di kelas. Agar apa? Agar mahasiswa itu bisa relate lah dengan materi yang saya ampu seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita sebagai dosen tidak update, tidak hanya membuat kelas itu tidak menarik,
tapi juga nanti mahasiswa dalam memahami itu tuh mungkin masih perlu usaha lebih lah, seperti itu. Jadi agar teman-teman mahasiswa tuh bisa lebih mudah dalam memahami informasi, kita sebagai dosen itu juga harus update teknologi atau mungkin update fenomena terbaru lah, seperti itu. Kan fenomena terbaru saat ini kan ada AI nih. Sebenarnya Pak Guru sendiri mempermasalahkan nggak sih kalau misalnya mahasiswanya itu mengerjakan tugas pakai AI gitu? Oke. AI ya, kalau AI itu kalau menurut saya itu masih debatable ya, di antara dosen ada yang wah ini nggak boleh atau mungkin nggak masalah ini karena membantu seperti itu. Nah, dari kedua perbedaan ini, saya jujur menganut ke yang sangat memperbolehkan mahasiswa dalam penggunaan AI. Kenapa? Karena sekali lagi kita mungkin dalam 5 tahun ke depan ya, segala aktivitas apapun itu semuanya kita akan menggunakan AI. Iya. Ini baru tahap awal nih, baru fase awal nih gitu. Di masa depan nanti atau 5 tadi yang saya bilang di masa depan nanti itu semua itu aktivitas mau hal yang remeh-temeh pun mungkin katakan membeli barang atau mungkin dalam belajar, mengajar itu pasti akan menggunakan AI. Seperti itu. Jadi kalau saya tuh sangat mendukung, sangat menyarankan mahasiswa, bahkan yang skripsi saja itu saya menyarankan mahasiswa untuk menggunakan AI. Tapi dalam catatan ya, catatan di mana harus tahu nih etika dalam penggunaan teknologi. Nah, terkadang miss-nya itu di sini dalam penggunaan AI ini. Entah itu kita sebagai dosen maupun mahasiswa. Nah, kenapa? Karena tadi kalau misal kita tidak tahu etika dalam menggunakan teknologi, karena saking canggihnya, saking memudahkannya kita dalam menerima informasi atau membuat sebuah informasi, itu nanti kita bisa menyalahgunakan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh mungkin kalau mahasiswa bikin tugas atau skripsi plagiarisme. Kenapa? Karena ya nganggapnya itu karyanya dia, tapi sebenarnya karyanya AI. Gitu. Ngomong-ngomong tentang skripsi dan AI, gitu. Salah nggak sih Pak kalau misalnya kita tuh nyarinya di AI nih, tapi kita tuh parafrasenya juga pakai AI, tapi itu kita copy ke skripsi kita. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Tadi kalau saya garis dasarnya tadi adalah etika dalam penggunaan teknologi. Kalau saya sebenarnya kalau paraphrase menggunakan AI tidak masalah selama mahasiswa itu masih dalam ranah berpikir. Masih ada usaha seperti itu. Kalau betul-betul murni mencomot, nah itu yang jadi masalah. Kayak gitu. Contoh misal kita menggunakan ChatGPT misal. Saya membutuhkan artikel terkait penelitian A. Ya kan? Dan tolong buatkan sebuah narasi fenomena yang masih atau mungkin fenomena terbaru terkait penelitian A. Pasti ChatGPT akan muncul nih banyak, ya kan? Nah, otomatis hal apa sih yang pertama yang kita lakukan ketika AI atau mungkin di ChatGPT ya itu sudah memberikan, otomatis kan kita membaca. Nah, yang jadi masalah adalah kita itu dalam budaya membaca itu masih kurang sekali. Ya, mungkin sudah rahasia umum lah, kita di negara kita tuh budaya membaca itu masih dalam kategori masih rendah ya. Nah, sehingga apa? Karena budaya membaca itu rendah, mahasiswa itu ketika sudah muncul hasilnya ini, dia tidak membaca secara runtutan. Langsung copy, paste, langsung dimasukkan. Tidak melihat isinya ini apa. Ini sudah pas atau belum? Karena Karena terkadang AI itu produk apapun ya, karena kan ada ChatGPT, ada yang terbaru dari Cina itu DeepSeek, ya kan, dan masih banyak lagi. Itu mereka tuh tidak membaca dulu, begitu. Sehingga apa? Ketika mereka mengambil informasi itu mentah-mentah tanpa ada filterisasi, sehingga apa? Mereka itu nanti dalam membuat skripsi atau apa itu ya asal-asalan saja, seperti itu. Nah, makanya kalau saya itu sekali lagi entah itu parafrase, entah itu mencari artikel, entah itu membuat ide, itu tidak masalah selama masih ada etika dalam penggunaan teknologi. Yang mana salah satunya adalah mahasiswa itu masih berpikir. Intinya adalah masih berpikir ini sudah pas atau belum, dan nanti oh ini kalimatnya sudah oke, oh ini masih kurang. Nah, kalau menurut saya itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ya teknologi AI itu sekarang banyak sekali kok yang membantu mahasiswa juga. Nggak usah mahasiswa, dosen juga sama kok. Kita dalam membuat artikel penelitian itu kita juga sudah menggunakan teknologi AI seperti itu. Contoh misal kayak Grammarly, tahu Grammarly? Ya, tahu kan? Nah, Grammarly itu kan membantu kita. Misal kita mau menulis sesuatu nih, ya kan? Ini sudah pas atau belum? Atau mungkin aplikasi yang lain, gitu. Jadi kalau menurut saya itu selama masih ada etika dalam penggunaan teknologi informasi itu tidak masalah.
Oke, balik lagi mungkin ke dosen favoritnya ya. Mungkin kan sebagai dosen favorit itu ada kedekatan tersendiri sama mahasiswa. Sebenarnya kalau Pak Guru sendiri lebih suka dianggap sebagai kakak sama mahasiswa atau berwibawa sebagai dosen? Kakak sebagai mahasiswa atau berwibawa sebagai dosen nih? Iya. Aduh, saya bingung nih. Kalau seolah-olah kalau kakak sebagai teman mahasiswa kayak muda, wibawa sebagai dosen kayak udah senior seperti itu ya. Saya jadi bingung nih. Mungkin kalau menurut saya mungkin keduanya ya. Kenapa? Karena jujur pengalaman saya sebagai mahasiswa dan mungkin juga pengalaman saya melihat dosen-dosen ketika saya kuliah, itu ada yang dosen itu sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi kayak mungkin di kelas memang ini mahasiswa ini dosen nih, tapi ketika di luar kelas itu udah kayak teman. Oh iya. Jadi ya teman ngobrol gitu. Jadi Pak, ini sekarang gini nih, ada permasalahan gimana nih? Oh, kalau menurut saya gini. Nah, itu kan kayak teman ngobrol, teman diskusi seperti itu. Tapi ada juga dosen yang ada banderis nih antara mahasiswa dan dosen. Walaupun itu nggak masalah sebetulnya. Kalau saya lebih suka keduanya. Kenapa? Karena pertama, kalau untuk yang tadi mungkin menjadi kakak dan kakak di mata mahasiswa, mungkin lebih kepada kita nanti dalam berdiskusi itu enak. Mahasiswa itu dalam bertukar pendapat itu tidak mungkin, waduh saya takut nih kalau ini salah dan sebagainya. Kenapa? Karena terkadang karena ada banderis tadi, mungkin wah ini dosen, Pak dosen kalau saya salah dalam berbicara dan berpendapat nanti malah dimarahin dan sebagainya. Nah, itu saya yang tidak suka situasi yang seperti itu. Jadi mahasiswa itu mau berpendapat apapun, silahkan. Itu tidak masalah seperti itu. Dan juga tetap jangan sampai karena kita mungkin ada dekat, ya kan, tidak ada benerin di situ. Makanya tetap mahasiswa itu kalau saya bilang itu harus juga respect terhadap dosen itu. Jadi tetap harus melihat oh ini dosen loh kayak gitu. Mau itu mungkin di ruang kelas atau mungkin ketika situasi tertentu, untuk apa? Agar kita tuh ya saling menghormati satu sama lain seperti itu. Jadi ya saya lebih suka keduanya. Seperti itu. Berarti kan pasti ada mahasiswa yang merasa ada boundaries-nya, ada yang merasa nggak ada boundaries sama sekali. Itu kan pasti tantangan besar kan untuk Pak Guru sendiri. Itu gimana cara mengatasinya? Kalau saya itu biasanya seperti saya ketika memulai di kelas, itu kan pasti mungkin juga pernah ya. Itu saya pasti sebelum mulai perkuliahan atau untuk materi ya, itu pasti saya akan menjelaskan yang namanya rule of the game di kelas, ya kan. Nah, dan saya selalu bilang dalam kelas saya itu ada rule of the game yang harus kalian patuhi. Ada 3, ya kan? Yang pertama adalah respect, yang kedua adalah proaktif, yang ketiga adalah be responsible. Nah, kenapa? Karena saya membuat rules ini agar apa? Agar ya tadi tidak kelewat batas. Oke, kita asik dalam berdiskusi, tapi ingat, gitu loh. Harus ada batasannya juga. Kenapa? Karena kalau tidak ada batasan, takutnya nanti mahasiswa dalam berbicara atau dalam pendapat itu di luar konteks atau mungkin di luar etika mungkin ya seperti itu. Jadi saya menyarankan bahwasanya ada 3 rules ini harus dipatuhi dan ini saya selalu ulangi terus di kelas gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih Pak ketemu sama mahasiswa yang masih bertanya-tanya buat apa sih kuliah, kayak mereka masih malas kuliah, mereka masih belum tahu apa sih pentingnya kuliah. Mungkin Pak Guru bisa cerita sedikit kenapa kuliah itu penting dan apa yang penting dari kuliah. Oke. Kuliah penting atau tidak itu sebetulnya tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Tergantung dari individunya. Terkadang itu gini, apakah kuliah penting atau tidak ya, kuliah penting atau tidak itu sekali lagi tergantung tujuan awal mahasiswa kuliah itu apa. Kadang kan kita waktu gitu. SMA itu ngerasa aduh teman-teman pada kuliah nih, gitu. Saya harus kuliah nggak ya? Saya juga bingung sebenarnya kuliah itu penting nggak ya? Pentingnya kuliah itu buat saya itu apa? Tapi karena orang tua atau mungkin teman-teman kita mempengaruhi, namanya juga lingkungan hidup kan, kita juga ikut-ikutan kuliah gitu loh. Tapi gimana cara kita mendapatkan kesan bahwa kayaknya oh kuliah itu tuh penting gitu loh. Oke. Kalau saya pribadi itu sekali lagi mahasiswa harus clear dulu tujuannya itu apa. Jadi gini, karena saya selalu menemukan mahasiswa yang mana itu ketika saya bertanya, kalian setelah kuliah mau ngapain? Itu saya bertanya dan hampir mayoritas, tidak semua ya, hampir mayoritas ketika saya bertanya itu pasti jawabnya nggak tahu. Masih bingung. Masih bingung. Kenapa? Karena ya
mereka itu kuliah ya kuliah aja. Entah itu mungkin disuruh orang tua, entah itu karena tuntutan lingkungan, atau hal-hal yang lain, banyak sekali alasan. Nah, jarang sekali, bukan jarang ya, mungkin mahasiswa itu masih banyak yang belum bertanya sama dirinya sendiri, saya itu kuliah untuk apa? Itu loh. Dan itu fair-fair aja, misal saya kuliah mau kerja Pak, mau cari uang, it's fine, it's okay, nggak masalah. Nah, yang penting tuh kalian tuh sudah tahu nih tujuannya itu apa. Gitu. Kenapa? Karena kalau kalian tuh sudah tahu tujuannya kalian kuliah itu apa, kalian nanti untuk set goals-nya atau kalian tujuannya nanti penting atau tidak, itu akan terlihat. Seperti itu. Jadi ya tadi, ibarat kata kalau kita di kuliah di manajemen nih, dalam organisasi itu kan tidak langsung tiba-tiba langsung operasionalnya, ya kan? Harus ada yang dimulai itu adanya visi misi. Ya kan? Nah, ini sama saya juga terapkan di mahasiswa juga. Sebagai individu, kalian tuh harus tahu nih visi misi kalian. Untuk kuliah apa? Kalau kalian tuh belum tahu nih visi misinya apa, ya benar. Kuliah itu penting atau tidak, ya itu tadi. Kalau kalian tidak bisa menjawab itu, nah pertanyaan itu tadi, ya bisa jadi kuliah itu nggak penting untuk kalian. Atau bisa jadi kalian nggak tahu, tapi sebenarnya penting untuk kalian. Yang namanya kuliah itu kan melekat dengan namanya ilmu. Kadang kita belum tahu nih kuliah buat apa, tapi yang pasti kita bakal dapat ilmu yang lebih gitu kan. Tapi gimana sih cara kita menerapkan ilmu tersebut di kegiatan atau kehidupan sehari-hari? Oke. Nah, apa namanya, kuliah itu menurut saya gini. Kalau saya pribadi, kuliah itu sangat penting. Kenapa? Karena otomatis kita itu akan mendapatkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Kenapa? Karena kita itu nanti kan otomatis akan masuk ke sebuah fase berikutnya lah. Dalam tanda kutip, kita akan terjun ke industri. Nah, dalam industri ini kan teman-teman harus memperkaya informasi-informasi itu. Nah, sehingga kuliah itu sangat penting untuk mahasiswa. Agar apa? Agar nantinya ketika teman-teman itu nanti ketika sudah terjun di industri, sudah ready nih. Seperti itu. Tapi bisa juga ilmu itu, kalau tadi kan mungkin tadi saya bilang kalau itu lebih ke karir ya. Tapi ini juga kuliah itu penting tidak juga terkait karir. Kuliah itu penting untuk kalian itu bisa upgrade diri kalian. Pola pikir. Betul, pola pikir, critical thinking itu sangat penting sekali dalam aspek apapun ya. Yang awalnya mungkin belum tahu nih dalam buat keputusan bagaimana, dalam public speaking bagaimana. Nah, itu ilmu-ilmu yang nantinya kalau teman-teman belajar di perkuliahan itu nanti sangat bisa mengupgrade diri kalian. Lalu tadi pertanyaan terkait bagaimana ya caranya itu bisa dipraktekkan, ya kan? Kalau saya itu biasanya gini, kalau untuk teori ya, saya tuh selalu di kelas itu menganalogikan sebuah teori dalam aktivitas sehari-hari mahasiswa. Contoh misal yang mudah, misal manajemen nih. Manajemen kan pada dasarnya itu kan bagaimana sebuah organisasi itu bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, kalau secara definisi kan organisasi nih. Nah, biasanya saya akan menjelaskan ke mahasiswa agar lebih mudah. Kenapa? Harapan saya mahasiswa itu bisa mempraktekkan. Langsung gitu. Ya, jadi. Betul. Nah, jadi kata organisasi saya ganti sebagai individu. Dan saya kasih contoh, misal ini biasanya sih saya kasih contoh itu simple yang kita lakukan sehari-hari. Contoh misal kita mencari makan. Ketika kita mau mencari makan, pastikan kita akan mencari informasi dulu. Kita mau makan apa nih? Iya kan? Nah, ketika kita sudah menentukan, berarti kita sudah tahu tujuan kita itu mau makan apa. Mau itu pakai GoFood, mau itu pakai atau online ya, atau mungkin kita ke warung, kemana, kita gitu kan. At least kita sudah tahu tujuannya nih. Yang sekarang efektif sama efisien. Nah, kita nanti dari kalian mau pakai misal yang pakai online atau datang ke warung, itu efektif sama efisien itu yang mana? Nah, itu kan kalian nanti akan ada yang namanya pembuatan keputusan seperti itu. Jadi saya selalu menarasikan dalam menjelaskan sebuah teori itu aktivitas mereka sehari-hari, sehingga harapannya apa? Harapan mereka itu yang pasti paham dulu. Setelah paham, ya harus dipraktekkan. Nah, cara mempraktekannya bagaimana? Ya tadi rule of the game saya yang tadi yang kedua, be proaktif. Gitu loh. Contoh simpel kalau di kelas itu kalian dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi otomatis kan ini nanti bagaimana caranya teman-teman itu nanti itu ketika sudah tahu nih, paham
kalian tuh mau kuliah apa, otomatis kan harus praktekkan. Salah satunya pada diskusi, itu paling simpel. Kalau agak advance yang biasanya teman-teman lakukan itu adalah ikut organisasi. Nah, itu lebih advance. Kenapa? Karena semua aspek ilmu manajemen terutama itu semua ada di situ. Seperti itu. Jadi ya saya menarasikan dan saya juga nanti akan membuat sebuah skema, mungkin kayak tadi diskusi atau mungkin tugas di lapangan, agar apa? Apa yang kita bahas teorinya itu bisa dipraktikkan seperti itu. Nah, kadang ada nggak sih Pak mahasiswa yang mungkin malu untuk bertanya, kurang aktif di kelas, untuk diskusi juga mengalami kesulitan. Gimana cara Bapak memupuk kepercayaan diri mahasiswa agar lebih berani lagi gitu loh untuk ngambil obrolan terlebih dahulu gitu? Oke. Yang pasti itu banyak sekali ya. Mungkin tidak hanya mungkin hampir seluruh universitas di Indonesia itu mengalami hal yang sama, yaitu menemukan mahasiswa itu masih takut dalam bertanya atau belum beranilah dalam mengekspresikan pendapatnya seperti itu. Nah, lantas apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah yang pasti saya akan membuat skema kelas itu memang nyaman untuk diskusi. Dan yang kedua, selalu melibatkan mereka, terutama yang misal yang masih jarang gitu. Saya pasti akan memfokuskan ketika berdiskusi itu memfokuskan teman-teman yang masih jarang sekali dalam untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Harapannya apa? Harapannya ya biar terbiasa. Kenapa? Karena kalau tidak dibiasakan, tidak ada ibaratnya itu sebuah dorongan kepada mahasiswa, mereka tidak akan bisa tadi bertanya atau mungkin bahkan public speaking seperti itu. Kenapa? Karena mereka masih takut. Berarti butuh gitu. Pengalaman ya? Sebelum pengalaman harus ada ini, mentalitasnya dulu. Mentalitas sebagai mahasiswa, bahasanya kalian itu sebagai mahasiswa, mentalitas kalian itu harusnya seperti ini loh. Kalian itu minimal ya, mahasiswa itu berani mengeluarkan pendapat. Itu kalau saya pribadi itu minimal. Benar atau salah itu urusan lain. Untuk apa? Untuk nantinya ketika teman-teman itu nanti sudah terbiasa, mental itu kan akan terbentuk. Nah, baru nanti dari sekian banyak dari sekian banyak mereka bertanya, berdiskusi dan sebagainya, itu akan ada pengalaman. Oh, cara saya harus menyampaikan pendapat seperti ini, mengeluarkan ide seperti ini dan sebagainya. Berarti pengalaman juga salah satu hal penting dalam kuliah ya, betul. Pak? Tapi gimana sih Pak cara kita memaksimalkan pengalaman? Kadang kayak misalnya waktu saya masih kuliah, sebenarnya kita tahu nih informasinya gimana cara kita mengembangkan skill, mungkin skill berbahasa, mungkin skill mengenai manajemen keuangan, sumber daya manusia dan lainnya. Tapi kita juga memang belum berani untuk ngambil tindakan tersebut. Kayak misalnya, aduh sebenarnya bagus nih acaranya atau mungkin eventnya, tapi karena aku belum berpengalaman sama sekali, aku jadi takut gitu loh buat ngambil hal itu. Oke, takut itu hal yang wajar ya. Itu juga saya alami pastinya. Bahkan pada saat saya sebelum jadi dosen, saya itu jadi asisten dosen ya. Saya itu pada saat jadi asisten dosen itu baru sekali atau dua kali ya. Tiba-tiba sama dosen saya, Mas, tolong Anda isi kelas ya. Otomatis kan saya jadi kaget nih. Yang pertama saya belum punya pengalaman, saya nggak tahu jadi dosen itu bagaimana. Iya kan? Kenapa? Karena pada saat itu ya saya itu benar-benar blank, sehingga apa ya mau nggak mau suka nggak suka kan otomatis saya harus merespek arahan dari dosen saya. Saya mencoba gitu loh. Saya mencoba sebisa saya menyampaikan isi materi di kelas tersebut. Walaupun itu aneh, walaupun itu dianggap ini masnya gimana sih kok menyampaikan gitu, itu tidak apa-apa gitu loh. Nah, itu yang saya alami dan itu saya lakukan terus menerus sehingga apa ya tadi saya jadi punya pengalaman. Saya jadi tahu nih, saya jadi tahu oh mana yang benar dalam menyampaikan di kelas, mana yang salah ketika menyampaikan di kelas yang harus saya hindari. Nah, terkait takut tadi mungkin saya ini ya agak mengutip sedikit sebuah quote gitu kan. Saya itu suka baca manga ya, suka baca manga lah kayak itu. Ada salah satu manga yang menurut saya itu jujur itu ada sebuah quote yang itu merubah hidup saya. Quote-nya seperti ini. Coba saya ingat. Nah, you don't know because you're just scared. Kamu nggak tahu karena kamu itu sebenarnya kamu tuh takut karena sebenarnya kamu itu tidak tahu. Oke, ada lanjutannya. The sky is so vast. Langit itu sebetulnya luas. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita takuti
sebetulnya di belakang sana itu ada hal yang sangat luas sekali loh, manfaat yang bisa didapatkan gitu. Nah itu betul-betul merubah saya. Kenapa? Karena ya tadi kita itu takut karena sebenarnya cuma nggak tahu. Ya tadi Ocha bilang bisa nggak ya ini nanti bisa teraplikasikan atau tidak ya, seperti itu. Nah sebenarnya itu kan hanya ketakutan dan itu wajar, manusiawi, wajar. Nah yang jadi masalah adalah kita itu sangat suka atau kita sangat suka berteman dengan ketakutan itu, sehingga apa, kita jadi nggak berani untuk melangkah. Padahal ketika kita cuma satu langkah saja, kita baru sadar, oh ternyata tuh di belakang ketakutan itu ternyata banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan loh, gitu loh. Nah makanya mungkin ini yang perlu dipahami dengan teman-teman mahasiswa ya, bahwasanya itu jangan sampai kalian tuh hanya karena satu hal, kalian melewati banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan, seperti itu. Nah dan itu yang saya lakukan. Jadi untuk mungkin Mbak Yocha, ketika apapun itu konteksnya, ketika takut itu hal wajar, manusiawi, tapi cobalah untuk melakukan. Benar salah itu urusan terakhir. Sebenarnya waktu kuliah gitu. juga saya sempat ngerasa nyesel karena kayak saya tuh cuma stuck di zona nyaman gitu loh. Padahal teman-teman udah ngajakin kayak cobain aja ikut kayak misalnya program MSIB, program ini, program itu. Tapi kayaknya saya tuh waktu dulu mikirnya kayak ya udah kuliah mah kuliah aja. Kalau yang itu mah bisa dipikirin nanti abis kuliah gitu loh. Ternyata salah. Harusnya kita tuh dapat pengalaman tersebut untuk memupuk skill kita yang nantinya kita juga bakal banyak relasi gitu loh. Jadi saya ngerasa waktu saya udah lulus kuliah, saya rasa kok relasi saya cuma sedikit ya. Kok teman-teman saya kok bisa punya relasi dari bagian A, bagian B, bagian C gitu. Terus saya juga bingung, kayak dari mana sih dapetnya relasi itu? Kayak kok dapet relasi sih? Padahal kan kita sama-sama kuliah, tapi kok kalian dapet relasi ini itu, tapi saya stuck di sini sendiri gitu loh. Ya itu karena kita tuh sangat suka dengan ketakutan itu ya. Kalau saya kenapa bilang suka, karena ya tadi teman-teman tuh ketika misal dosen saya, ayo coba aja sekali aja, misal presentasi public speaking tanpa catatan, misal cobalah sebisa, benar salah urusan nanti. Kenapa? Karena saya pengen membangun mentalnya mereka agar mereka tuh tahu, oh ternyata saya tuh bisa loh, gitu loh. Ternyata saya tuh bisa melakukan ini loh, kayak gitu. Kenapa? Karena ya apakah saya tuh bilang hanya sebatas bilang, tidak, karena pengalaman saya juga. Kayak justru saja saya tuh untuk menjadi dosen ya, saya itu jujur tidak sebagus teman-teman dosen yang lain lah, kayak gitu. Saya mulai dari nol, gitu. Ya tadi saya dosen aja nggak suka, ya kan. Bahkan kalau mungkin saya tuh dulu setelah lulus pengen jadi pengusaha, ya kan. Tapi karena ya tadi saya masih kupu-kupu, mentalitas belum kebentuk, akhirnya menyesal di belakang. Akhirnya saya harus mulai dari awal nih. Makanya itu saya diajak sama dosen saya, udah mas ikut saya. Mas terus dari situ saya mulai belajar, mulai dari nol, jadi di dunia akademik itu bagaimana, dan itu akhirnya memantapkan saya. Di sisi lain teman saya yang sudah lulus itu sudah track record-nya udah bagus nih, kerja di perusahaan A, punya usaha B dan lain sebagainya, dan saya harus mulai dari awal. Kenapa? Karena pada saat itu saya masih suka berteman dengan yang namanya ketakutan itu sendiri. Tapi ketika saya mencoba, ternyata banyak sekali loh manfaat yang bisa saya dapatkan, dan itu teman-teman saya tadi takut nggak masalah, tapi at least setidaknya cobalah melangkah sekali saja biar tahu, oh ternyata itu seperti ini loh, kayak gitu. By the way, ini juga langkah pertama saya menjadi podcaster, karena sebenarnya saya memang untuk presentasi di kelas mungkin Bapak juga melihat kayak saya juga bisa ngobrol gitu bersama teman-teman. Tapi kalau untuk jadi podcaster saya nggak pernah membayangkan saya bisa jalan ke titik ini gitu loh. Gitu. Terus dari sini kan juga saya pastinya ada koneksi gitu loh antara saya dengan Pak Guru, mungkin saya dan teman-teman dari himpunan mahasiswa. Tapi gimana ya Pak cara membangun jaringan atau koneksi itu dengan baik untuk kedepannya? Oke. Dengan relasi nih. Oke. Nah, kalau saya ya itu dalam membangun relasi yang pasti gini. Kalau kita itu asal cari relasi itu pasti kita juga akan capek. Kenapa? Karena ya kadang kan ada relasi nih yang mana itu ini saya tuh bisa nggak sih ini tuh mendapatkan manfaat dari relasi ini, ya kan? Nah kalau saya pribadi kalau saya tuh biasanya melihat nih relasi ini tuh bermanfaat gak ya untuk saya,
gitu loh. Kalau mungkin teman relasi itu mungkin bahasan saya berbeda ya. Kalau teman ya udah kenal dan lain sebagainya, udah selesai. Tapi kalau relasi ini kayak sustainable, berkelanjutan gitu loh, ya kan? Manfaat benefit. Betul, ya kan? Nah, kita juga harus melihat nih relasi yang pas untuk kita tuh bagaimana. Kita harus pintar memilah-milah. Itu mungkin langkah pertama dulu. Nah, lalu berikutnya biar bagaimana ini bisa berlanjut ya relasi itu, otomatis ya kita harus sering berkomunikasi juga. Contoh misal saya dengan dosen saya nih, meskipun kita sudah beda lokasi, beda instansi, saya tetap keep kontak, gitu loh, keep kontak. Minimal ya, bagaimana kabarnya Pak dan sebagainya gitu. Terus yuk bisa ketemu ya, at least ngopi-ngopi lah kayak gitu. Nah, oh ya bisa dan sebagainya. Nah, ketika itu nanti sudah dilakukan, nanti kan dari situ kita banyak sekali mendapatkan manfaat. Mas tak kenal Kiki, Mas ini bantu saya dan sebagainya. Itu yang pengalaman saya ya. Nah mungkin Mbak Yoca ini mungkin bisa nanti menerapkan juga nanti mungkin relasi-relasi yang wah ini cocok untuk sesuai bidang saya nih, atau sesuai dengan mimpi saya nih, misal untuk jadi apapun lah itu. Coba keep kontak seperti itu. Oke. Ngobrolin mengenai kenalan, ada nggak sih Pak kenalan Bapak yang awalnya mungkin biasa aja gitu, kayak ada nggak ya manfaatnya, tapi ternyata impact-nya tuh lebih besar daripada yang lain di kehidupan Bapak? Ada nggak ya? Mungkin ada sih, itu dosen saya. Oh, dosen. Ya, karena ini kayak saya gini, saya jadi mahasiswa dulu. Oh, iya. Ya kan dulu kan kita masih hanya sebatas hubungannya itu dosen dan mahasiswa nih, gitu. Jadi ya, ya udah, Anda mengajar saya, memberikan ilmu, saya sudah selesai sebatas itu saja. Tapi setelah saya ya tadi mengobrol dengan beliau dan sebagainya, ternyata tuh beliau itu yang ya tadi membukakan lah jalur karir saya seperti ibarat. Nah, yang menurut saya tuh ternyata tuh yang awalnya saya ngira itu ini ya cuma dosen, atau mungkin Mbak Yoca mungkin yang ini ternyata cuma teman kelas, ternyata tuh setelah ngobrol-ngobrol dia tuh malah memberikan saya hal-hal yang luar biasa gitu. Kalau saya sih mungkin ya itu dari dosen saya. Oke, gitu. Baik. Berarti dosen Bapak sangat berpengaruh dalam kehidupan Bapak saat ini gitu ya. Tapi kan ngomongin tentang relasi, ini kan dari tadi kita ngomongin relasi baik-baiknya doang nih. Kadang di masa perkuliahan itu kita dapat berbagai macam orang, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi gimana cara kita membatasi diri agar kita itu bisa tetap jadi diri kita sendiri tanpa terbawa arus ombak lingkungan gitu. Oke, kalau saya biar teman-teman atau mungkin Mbak Yoca itu bisa membatasi tadi, ingatlah tadi yang saya awal tadi bilang, visi misinya teman-teman kuliah itu apa, gitu loh. Kenapa? Karena ya ini saya pengalaman pribadi saya. Karena saya itu pada saat itu masih belum tahu saya kuliah itu apa, ya kan. Saya ya udah berteman, dapat teman baru seneng. Apakah itu memberikan manfaat atau tidak, ya itu urusan lain, gitu loh. Saya tidak memperhatikan itu, gitu. Tapi kalau kita sudah set the boundaries of ourselves ya, jadi kayak saya tuh kuliah tuh maunya, saya tuh punya impian ini loh, saya pengen nanti seperti ini loh. Nah nanti kan saya yakin teman-teman dan atau mungkin Mbak Yoca itu kan juga pasti nanti bisa tahu nih mana teman yang atau relasi yang memberikan dampak positif maupun juga negatif. Jadi, nah karena terkadang karena kita tidak mau set boundaries tadi ya, kita jadi nggak tahu. Dapat teman baru seneng nih, ya kan? Tapi ternyata endingnya malah merugikan kita, gitu. Nah jadi itu tadi kita harus tahulah visi misi kita itu dalam berkuliah, dalam berteman itu apa dulu. Mungkin Pak Guru ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita? Oke, mungkin ada sedikit ya. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa agar teman-teman itu bisa sukses untuk di dunia perkuliahan ya, itu ada 3 rules yang bisa kalian pegang. Karena ini yang selalu saya terapkan di mahasiswa. Yang pertama itu adalah respect ya. Yang kedua adalah be proaktif, dan yang terakhir adalah be responsible. Jadi yang respect itu ya, teman-teman itu tidak hanya saling menghargai satu sama yang lain ya, tapi juga harus teman-teman bisa tahu harus menghargai diri kalian sendiri nih. Jadi teman-teman harus tahu value kalian, gitu kan. Nah, sehingga dengan tahu value kalian itu apa, kalian pasti nanti akan tahu nanti kalian itu kuliah itu tujuannya untuk apa. Tuh, lalu yang kedua, be proaktif. Maksudnya apa be proaktif? Be proaktif ini adalah teman-teman itu yang pasti harus aktif. Nah, aktif di sini tidak hanya aktif di kelas, sering diskusi dan sebagainya, tidak, tapi juga teman-teman tuh harus aktif di luar kelas. Ya, teman-teman bisa ikut organisasi, atau mungkin teman-teman
mengikuti sesuai dengan passion kalian. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ikuti seminar-seminar, sekarang banyak seminar-seminar. Atau teman-teman ingin jadi konten kreator, teman-teman bisa nih ikut pelatihan atau mungkin ngedit-ngedit ya kan, dan ngedit-ngedit di pelatihan di tempat lain atau mungkin hal yang sebagainya ya. Yang itu banyak sekali sekarang ini. Dan yang terakhir adalah be responsible, bertanggung jawab. Yang mana teman-teman itu harus bisa bertanggung jawab setidaknya untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak bertanggung jawab, saya yakin apa yang teman-teman jalani dari awal sampai akhir itu nanti pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, mungkin ini tadi, 3 ini tadi yang teman-teman bisa aplikasikan nih di kehidupan sehari-hari kalian ya. Saya yakin kalau teman-teman ini 3 ini bisa dijalankan, saya yakin teman-teman itu nanti bisa sukses 100% di bidang apapun. Oke, berarti tentukan tujuan, be active, dan be responsible. Oke. Mungkin sekian Pak dari podcast kali ini. Ini sangat seru sekali. Saya tidak nyangka kita ngobrol berjalan dengan santai dan memakan waktu yang cukup lama ya. Terima kasih Bapak Guru. Ya, mungkin... saya juga terima kasih juga pada Mbak Yoca dan juga teman-teman mahasiswa manajemen yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara ini, yang termasuk acara bagus sekali ya, untuk sebagai wadah mahasiswa untuk mengekspresikan ide-idenya, terutama dengan sekarang ide-ide di zaman sekarang ini, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Guru. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa.